Perkenalkan, saya Olivina Pralina Supriyadi SDS MDS, dosen tetap di Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom Bandung. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan salah satu mata kuliah yang akan saya ajar, yaitu tipografi digital yang juga merupakan bagian dari bidang keahlian saya. Mata kuliah tipografi digital dengan kode FAK 3J GB3 merupakan salah satu mata kuliah pilihan di Prodi S1 Desain Komunikasi Visual, khususnya dalam peminatan desain grafis. Mata kuliah ini berbentuk kelas praktik yang fokus pada pembelajaran teknik pembuatan dan pengolahan huruf secara digital menggunakan perangkat lunak pembuat font. Mahasiswa akan dibekali pengalaman dalam menelusuri data dan keterampilan teknis untuk merancang huruf digital dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar tipografi yang sebelumnya sudah mereka dapatkan. Proses dimulai dari sketsa manual, kemudian dialihkan ke media digital hingga menghasilkan typeface yang siap digunakan. Perkuliahan ini akan berlangsung selama 16 pertemuan dan luaran dari mata kuliah ini adalah perancangan typeface digital serta type specimen book yang nantinya akan diajukan untuk pendaftaran HAKI. Untuk PLO atau Program Learning Outcome yang telah ditetapkan dan divalidasi oleh Prodi dan tim kurikulum DKV mencakup 2 PLO. Yang pertama, PLO 8 mampu mengevaluasi, memberi saran, dan memutuskan hasil proyek pada kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya melalui kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam bidang keilmuan agar memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Lalu PLO 9 mampu merancang dan menciptakan aset visual dan atau audiovisual menggunakan teknologi untuk media desain komunikasi visual. Untuk CLO atau Course Learning Outcome, CPMK yang diharapkan meliputi 3 CLO. Yang pertama, CLO 1 mampu memutuskan hasil proyek melalui kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CLO 2 mampu merancang aset visual menggunakan teknologi untuk media desain komunikasi visual. Lalu CLO 3 mampu menciptakan aset visual untuk media desain komunikasi visual. Lalu terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, mata perkuliahan beserta RPS bisa diakses dan saya sediakan melalui LMS Universitas Telkom. Proses penyampaian materi akan dilakukan secara tatap muka secara langsung agar mahasiswa dapat lebih optimal dalam memahami isi pembelajaran. Media yang digunakan meliputi slide presentasi, kuis, serta LKM atau lembar kerja mahasiswa. Untuk interaction, interaksi dalam kelas berlangsung secara 2 arah, baik saat sesi pembelajaran maupun saat asistensi tugas. Saya mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi serta proses bimbingan tugas. Metode pembelajaran yang diterapkan mencakup blended learning, project-based learning, dan sesi praktikum. Untuk penilaian, dalam mata kuliah ini akan dilakukan melalui pendekatan formatif dan sumatif. Penilaian formatif mencakup kuis, tugasnya berupa tugas individu, serta observasi sikap mahasiswa selama proses asistensi. Sedangkan penilaian sumatif diwujudkan dalam bentuk tugas besar atau proyek akhir. Referensi dalam perkuliahan ini mencakup buku yang membahas tipografi digital, karya desain serta publikasi akademik, serta jurnal yang relevan dengan topik pembelajaran. Sebagai contoh, implementasi blended learning, berikut adalah video pembelajaran untuk pertemuan ke-13 yang membahas mengenai proses perancangan type specimen book dalam mata kuliah tipografi digital. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena ini masih pagi, saya ingin dengar suaranya dong. Coba selamat pagi, bisa open mic dan jawab ini saya ya, salam saya ya. Ayo, Pagi, Bu. Kiran, Hafiz, oke. Pagi, Bu. Mantap. Putri, Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Justin, oke. Terima kasih ya. Semoga masih semangat ya, karena ini matkul pertama kita di hari Selasa ini. Oke, untuk agenda kita minggu ini adalah meneruskan dari progres kita di minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kan kita sudah selesai presentasi perancangan tipografi budaya yang sudah kalian buat ya. Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan ke perancangan type specimen book. Oke. Mungkin beberapa dari kalian ini baru pertama kali mendengar tentang type specimen book ya. Soalnya ini sebenarnya bukan istilah yang banyak dipakai di luar dunia tipografi atau dunia desain grafis. Jadi saya izin share screen ya.
Kita lihat. Kalau nggak ada, maka kita ya, kita make sure ya, di pertemuan sebelumnya ini supaya kalian ingat-ingat lagi, kita kan sudah membahas dasar-dasar tipografi. Kalian juga kan sudah membuat font masing-masing ya di komputer kalian. Saya ingin tanya sedikit lagi, apa sih? Coba yang tadi lagi semangat, Kiran, kalau menurut kamu tipografi itu apa? Boleh open mic ya? Menurut saya, tipografi itu mungkin teknik untuk menata huruf Oke, agar terlihat menarik, mudah oke, dibaca, terus bisa menyampaikan pesan yang dimaksud oleh desainernya. oke. Oke, siap. Terima kasih, Kiran. Itu betul ya, tipografi itu adalah seni mengatur huruf. Gitu. Tapi karena disebut seni bukan berarti kita art ya. Kita tetap masuk dalam field design, desain grafis. Gitu. Dalam tipografi itu kita mengatur seperti jenis huruf yang akan kita pakai, ukurannya, jaraknya, terus bagaimana cara huruf tersebut berinteraksi dengan elemen desain lain di dalam satu layout seperti itu. Dan ini tipografi itu nggak cuma berguna di dalam ranah desain grafis, tapi di media-media lain yang kalian konsumsi juga, misalnya game dan animasi gitu. Kalian mungkin pernah ketemu game yang sebenarnya mungkin gameplaynya biasa aja, tapi tipografinya fancy atau desainnya sangat fancy sampai akhirnya kalian balik lagi. Mungkin salah satu game mobile yang menurut saya adalah salah satu game yang bisa dibilang pionir tipografi based game itu kalau buat saya itu Arknight. Karena sebelum dia itu nggak ada game yang sefokus itu, game mobile ya, yang sefokus itu pada tipografinya gitu. Makanya setelah Arknight rilis itu banyak banget game yang akhirnya fokus sama estetik tipografi atau fontnya. Kalau kalian lihat itu, dan biasanya itu kebanyakan dari Cina gamenya. Memang pionir itu kalau menurut saya ya itu Arknight, karena sebelumnya memang nggak ada. Mereka itu kadang kalau misalnya buat game itu fokusnya di UI, di UX, di gambar, tapi terus sisi desain, sisi tipografinya sama mereka itu tidak dihiraukan. Padahal itu juga sesuatu yang penting ya. Contohnya juga Persona. Persona itu franchise yang selalu memfokuskan um, elemen tipografinya di game-game mereka. Makanya mungkin kalau kalian lihat game tipografinya ngeblok kayak Persona itu pasti langsung mereka Persona karena mereka memang brand tipografinya udah sekuat itu. Makanya sepenting itu ya penggunaan tipografi dalam berbagai media. Nggak cuma di majalah, nggak cuma di komik, nggak cuma di buku cetak, tapi di media yang bergerak juga seperti media game dan animasi. Itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke specimen book. Specimen book itu apa sih? Mungkin kalau misalnya dari namanya sendiri terdengar fancy ya. Type itu kan maksudnya dari typography, spesimen itu spesimen literal spesimen ya, dan buku itu adalah buku. Jadi type spesimen book itu adalah buku di mana kita bisa mendisplay atau memperlihatkan hasil desain tipografi kita seperti itu. Kalau misalnya anggaplah kalian ingin menonton atau melihat pameran gitu. Pasti ada yang ngasih katalog kan ya supaya kita bisa jelas mau lihat apa aja di pameran tersebut. Ini ya nggak ada bedanya dengan itu. Jadi intinya text statement book adalah katalog atau buku yang menjelaskan tentang hasil desain kita dan khususnya adalah tipografinya. Seperti itu. Ini bakal penting banget kalau kita nanti akan punya klien, apalagi dalam ranah korporat gitu ya, dan mereka ingin pakai font buatan kita. Kita harus punya type specimen book supaya mereka bisa lihat kira-kira itu si fontnya itu bisa dipakai di media apa aja misalnya. Terus kita itu harus memperlihatkan itu si fontnya kira-kira kalau dalam dilihat dari size kecil dan size besar itu tampilannya seperti apa. Gitu. Jadi sedetail itu isi type specimen book gitu ya. Intinya sih kayak guidebooknya tapi untuk font doang kayak gitu. Gitu ya. Nah, specimen book. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya.
Bahkan dari zaman kita belum digital, specimen book itu udah ada. Ini buku itu udah ada dari tahun 1800-an, gitu ya. Kita ingat-ingat lagi ya, pertemuan pertama ketika kita belajar sejarah tipografi, itu pertama kali muncul karena ada pergerakan di bidang percetakan, gitu ya. Nah, dari tahun 1800-an itu sebenarnya type specimen book udah ada. Tapi apa itu sangat banyak yang ini masih masih ini untuk ya satu Oh, suaranya nggak ada, Bu. Kira bisa lanjut. Oke, sorry tadi ada kesalahan teknis. Tadi waktu di slide ini suara saya udah putus-putus atau belum ya? Bagian American Type Founders. Udah, Bu, tadi. Oh gitu. Ya udah ini saya ulang tapi singkat ya. Jadi ini adalah tiga contoh dari type specimen book paling paling tua di dunia. Yang pertama kita ada American Type Founders, ini dirilis di US, dan ini adalah salah satu contoh buku type specimen yang paling tebal, soalnya itu dia ada 1.000 halaman. Dan isinya adalah kumpulan dari semua kumpulan font atau typeface yang pernah dibuat di US selama periode itu. Makanya ini adalah salah satu bentuk flexingan mereka untuk memperlihatkan kepada dunia kalau mereka tuh portofolio tipografinya sudah banyak seperti itu. Dan yang tengah ini Hamilton Co. Catalog 1892, dia juga dari Amerika. Tapi bedanya medianya. Kalau misalnya yang kiri itu pakai kertas, kalau yang tengah itu pakai pakai kayu. Soalnya Hamilton ini sebenarnya company kayu ya. Kan kalau zaman dulu itu kita eh percetakan nggak cuma dari kertas ya. Dan yang terakhir kita ada Hermann Zapf, Manuale Typographicum tahun 1968. Bedanya dengan kedua type specimen book yang udah saya liatin, kalau yang Herman ini dia passion project. Passion project itu berarti mereka dibikin bukan untuk cuan, bukan untuk dijual gitu ya, tapi memang karena dia sangat suka dengan tipografi, jadi pengen mendata, merecord seperti itu. Kalau yang dua sebelumnya, yang American Type Founder sama yang Hamilton, itu memang dibuat untuk dijual, untuk duit gitu ya. Itu adalah contoh yang masih dibikin secara manual. Oke, kita lihat versi yang udah semi digitalnya. Kita ada Helvetica tahun 1967. Sebenarnya ini buku cetak, cuman seiring berjalannya waktu ada yang bikin versi digitalnya juga. Itu Helvetica itu seperti yang kalian tahu adalah font yang paling paling basic dan paling disukai oleh graphic designer karena Helvetica itu masuk ke mana aja. Jadi
Ingat ya, kata saya di awal perkuliahan, kalau misalnya kalian sedang mendesain dan bingung mau pakai font apa, kalian larinya ke Helvetica aja. Selama itu masih masuk ya. Karena Helvetica ini secara anatomi dia masuk ke media manapun gitu. Gitu ya. Dan dia juga sebenarnya simbol dari gerakan desain grafis modern si Helvetica itu. Jadi kalau misalnya kalian pakai Helvetica itu otomatis membuat hasil desainnya a bit more modern lah gitu ya. Nah, ini ada contoh yang sudah digital, namanya Bodoni. Bodoni ini sebenarnya kalian pasti pernah lihat kan ya di laptop masing-masing atau di PC masing-masing. Kalau misalnya buka Microsoft Word, salah satu font default di komputer kalian itu ada Bodoni gitu. Bodoni ini adalah font yang jadul banget, banget banget gitu. Itu tuh awalnya tahun berapa ya saya lupa ini Bodoni. Pokoknya dari sebelum kalian lahir tuh Bodoni udah ada gitu. Dia font tua, salah satu font yang bentuknya anggun, klasik, dan timeless gitu. Ini kalau kalian bandingin sama Times New Roman jauh banget ya Bodoni. Bodoni itu dipakai buat desain. Kan kalau Times New Roman buat membaca gitu ya. Kalau kita bikin koran, terus kita butuh font, itu kayaknya pakainya larinya ke Times New Roman. Atau kalian nulis proposal, nulis laporan TA, pakainya Times New Roman gitu ya. Jadi cocok buat body text namanya. Sedangkan Bodoni ini dia lebih cocok dipakai untuk judul gitu, untuk display gitu. Dan ini yang terakhir ada contoh yang sudah digital. Tidak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya tab specimen book yang digital, itu kita bisa lebih eksplor isinya karena kita nggak dilimit oleh jumlah halaman atau materialnya. Makanya mungkin di tugas kita yang mendatang, merancang tab specimen book, saya harap kalian bisa eksplor banyak hal ya, mulai dari konten bukunya, lalu layoutnya. Soalnya di sini kita tidak membatasi kalian. Yang dibatasi hanya temanya aja, karena kalian harus mengangkat si font budaya yang kalian udah desain minggu kemarin. Seperti itu. Lalu kita lanjut ya ke tujuan untuk apa sih kita sebenarnya membuat tab specimen book gitu. Kenapa sih kita nggak bisa kalau habis bikin font, ya udah kita langsung aja rilis ke publik dalam format OTF atau TTF. Itu nggak bisa ya. Kita tetap butuh tab specimen book. Yang pertama itu untuk membantu mempromosikan si karya kita. Jadi kalau misalnya bentuknya cuma TTF ya kita juga susah ya mempromosikan si desainnya. Sedangkan kalau misalnya udah dibundle sama si type specimen book, biasanya tuh di akhir bukunya itu ada cara kalian download atau cara kalian beli fontnya. Gitu. Yang kedua itu membantu desainer, desainer selain kita ya, buat pilih huruf apa yang cocok untuk project mereka. Gitu. Biasanya untuk desainer grafis yang kerja di agensi, terus mereka pengen beli font, itu mereka nggak secara blindly langsung beli gitu ya, karena dia kelihatan fancy. Tapi biasanya mereka lihatnya di type specimen booknya dulu gitu. Apalagi kalau misalnya kalian nanti kerjanya mau fokus membuat font, ini bakal penting banget. Lalu selanjutnya itu untuk mengeksplorasi penggunaan huruf gitu, supaya kita bisa lihat aja sih font kalian itu bisa dipakai di media apa aja sih. Soalnya nggak semua font bisa dipakai di poster misalnya. Gitu kan ada yang mungkin fontnya terlalu display, terlalu dekoratif, sampai-sampai dia nggak bisa dipakai di media-media yang konvensional. Makanya kita harus ngasih tahu itu di specimen booknya. Dan yang terakhir, untuk memvisualisasikan karakteristik font kalian. Itu biasa ya. Kita lanjut ya. Kira-kira dalam satu buku itu isinya ada apa aja? Sebenarnya untuk kontennya dibebaskan, asal merepresentasikan font kalian, cuman ada beberapa elemen yang seenggaknya harus ada di dalam tab specimen book. Oke. Yang pertama, abjad lengkapnya. Dari A sampai Z, huruf kecil dan huruf kapital, serta simbol yang kalian sudah desain, itu harus ada di dalam bukunya. Di display gitu ya semuanya. Karakternya juga harus ada ya, karakter seperti tanda baca, angka, sama simbol. Kalau misalnya memang kalian mendesain itu, harus masuk ke bukunya. Yang kedua adalah berat dan gaya huruf. Masih ingat ya, berat huruf itu adalah tebal atau tipisnya huruf kalian. Dari yang paling thin sampai yang paling bold gitu ya. Kalau misalnya memang ada di desain kalian, itu tolong diperlihatkan di bukunya juga. Gitu. Lalu ada contoh kalimat supaya kita bisa lihat spacingnya gimana sih kalian si fontnya itu antar katanya kayak gimana. Soalnya nggak semua huruf itu emang cocok dibuat jadi paragraf gitu ya. Jadi kita harus memperlihatkan bagaimana penggunaan si font tersebut di dalam satu paragraf seperti itu. Lalu ada variasi ukuran dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan yang terakhir ada contoh mengaplikasikan desain tersebut di media tertentu. Jadi nanti pakai ini aja, pakai
apa sih namanya, pakai dummy gitu ya. Kalau misalnya ada dummy untuk banner atau apa, itu kalian masukin aja contoh si font kalian ke sana. Cocok nggak kira-kira? Itu. Oke, bentar. Sampai elemen di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke tata cara pembuatannya supaya nggak bingung. Oke, aman ya. Kita lanjut ke langkah-langkah pembuatan tab specimen book. Soalnya kan sebenarnya ini eh, kasarnya sih cuman membantu kalian mempresentasikan si fontnya. Karena fontnya sebenarnya udah bikin ya, udah ada. Tinggal masukin aja jadi desain buku. Untuk yang pertama, kita tentukan dulu desain covernya. Kenapa ini penting? Karena yang dilihat pertama itu covernya. Jadi kita nggak bisa covernya sebasic itu atau seplain itu, karena kalau misalnya dari covernya aja sudah tidak menarik, maka ya orang-orang juga tidak tertarik untuk membuka, mendownload, atau mengecek si type specimen book kita. Ini ada contohnya ya, ini di doc. Nah, yang kedua, kita harus menampilkan tadi udah di-mention ya di awal, kita harus menampilkan semua karakter, semua alfabet yang telah didesain ke dalam buku tersebut. Nah, nanti layoutnya kalian bebas. Apakah mau dalam satu halaman semuanya muat A sampai Z, atau misalnya mau dibagi beberapa halaman, misalnya di halaman ini kalian cuma bikin kapitalnya doang, halaman berikutnya lalu bahas si huruf kecilnya, terus karakter dan apa angka serta simbol tuh di halaman berikutnya tuh bebas-bebas aja. Untuk bagian layout itu kalian beneran dibebaskan di tugas ini. Ya, ini cuma salah satu contohnya aja. Halaman spread itu kalau yang ini kan di contohnya itu semua karakter dan hurufnya masuk dalam satu halaman ya. Ini jadi contoh, cuman saya tidak rekomendasikan karena kalau kayak gini itu kurang kelihatan itunya display hurufnya ya. Kalau misalnya agak gede lagi dalam satu halaman seperti itu. Lalu kalian harus memperlihatkan gaya serta berbagai ukuran dari font tersebut. Ini ada contohnya ya, yang Bodoni. Yang Bodoni itu dia cuma ada 3 jenis. Bold, yang tebal, book, yang agak tipis, sama book italic, tipis dan miring. Gitu. Kalau misalnya kalian cuma ada satu tipe, ya udah berarti masukin tipe itu aja di bukunya. Tapi kalau ternyata kemarin kalian bikinnya beberapa, ada versi bold sama italic dan kawan-kawannya, berarti yang masukinnya juga selengkap itu, gitu ya. Ini ada contohnya di Bodoni. Sama contoh si size hurufnya. Ini size hurufnya ini kita nggak ada ketentuan ya, apakah yang masuk harus 12 poin atau 24 poin. Itu kalian kasih aja contoh yang paling kecil sama yang paling besar yang bisa kalian perlihatkan tuh seperti apa. Kalau misalnya pengen yang ideal sih, itu kita ikutin contoh si yang Bodoni ini ya. Jadi paling kecilnya 12, paling besarnya 24 nih ya. Kalian bisa lihat di layar. Oke. Nah, ini yang salah satu yang paling penting itu harus ada contoh kalimatnya. Kalian bisa pakai kalimat narasi kalian sendiri atau kalau misalnya males bisa pakai lorem ipsum aja, asal udah pakai font kalian gitu ya. Kita pengen lihat itu aplikasinya kalau dibikin dalam paragraf seperti itu kayak gimana si font kalian itu, ya. Dan yang terakhir ada aplikasi desain di berbagai media. Medianya bebas. Misalnya mau dicontohnya dimasukin ke koran kah gitu, diganti gitu ya si fontnya jadi font kalian atau misalnya di kaos seperti ini atau di media-media lain. Dan yang terakhir tolong masukin informasi tentang desainernya dan oh bentar. Dan info-info kredensial lainnya. Jadi kalau misalnya ada link untuk download dan kawan-kawannya itu dimasukin juga ke buku ya. Soalnya ultimately kita bikin buku ini supaya fontnya itu laku. Jadi jangan lupa harus ada kontak dan kawan-kawannya ke kalian biar bisa bantu. Seperti itu. Oke, dan sebagai penutup, ini ada beberapa aplikasi rekomendasi untuk kalian. Jadi sebenarnya kita nggak melimit kalian boleh pakai aplikasi apa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya butuh saran dari saya, kalau kata saya sih enaknya pakai Adobe InDesign untuk mendesain si bukunya dan Photoshop untuk melayout. Oke, dan untuk minggu depan, ini adalah tugas baru kita, yaitu merancang type specimen book. Buatlah type specimen book dari font yang sebelumnya sudah kalian buat. Gitu ya. Dan untuk bahan ajar, nanti kalian bisa scan di sini. Ini akan saya share juga PPT-nya di grup kelas ya. Kesimpulannya nanti bisa kalian baca juga. Oke, sekian untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan? Misalnya soal tema atau desain apa sih yang harus kalian perlihatkan di type specimen book. Soalnya kan kita di sini kemarin font yang dibikin itu sangat budaya ya.
Dan kita itu gak semua budaya itu bisa dipindahkan ke dalam bentuk buku. Dan kalau misalnya kalian ada yang bingung soal mentranslate si desain kalian ke dalam bentuk buku, itu boleh kalian langsung tanyakan aja. Ya, kalau misalnya saya lihat di data absen kemarin sih untuk kelas ini udah asistensi semuanya, alhamdulillah. Kalian tinggal lanjut aja ke tab spesimen. Ya, untuk pengumpulan minggu depan, saya pengen lihat dulu ininya. Eh, sketsa dan ini ya, sketsa layout kalian. Minimal 14 halaman. Kalau misalnya pengen ada penambahan halaman, itu kelipatan 4. Ya. Sorry, bukan 14, 12. Minimal 12 halaman. Kalau mau ditambahkan itu harus kelipatan 4. Soalnya nanti kita selain mengumpulkan digitalnya, akan dicetak juga. Oke, untuk pengumpulan ada yang ingin ditanyakan nggak? Pengumpulan. Sebelum kelasnya saya tutup. Aman nih Fatia ya? Aman, Bu. Aman, alhamdulillah. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kelasnya akan saya tutup. Untuk bahan ajar dan lembar kerja mahasiswa akan saya share di grup setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima Waalaikumsalam kasih, pagi, Bu. Bu. Salam pagi, Bu.